Selamat datang di Lagapedia. Timnas Indonesia U20 libas Argentina 2-1. Destined to play 6-pointers for the remainder of the season. STY panggil 26 pemain, ada Marten Paes. Timnas Indonesia U20 mengawali persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan gemilang, setelah menaklukkan Argentina U20 dengan skor 2-1 pada laga perdana Seoul Earth on Ice Cup 2024 di Stadion Mokdong, Korea Selatan, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Meski tanpa beberapa pemain kunci seperti Jens Raven, Welber Jardim, dan Kaviatur Rizky, tim asuhan Indra Syafri tetap tampil percaya diri. Timnas Argentina U20 yang dilatih Claudio Oscar Gugnali langsung menekan sejak awal. Pada menit ke-17, gawang Indonesia jebol oleh sundulan Mirko Juarez, membuat Argentina unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Garuda Nusantara tampil dengan semangat yang membara. Mereka tak lagi bermain defensif, melainkan mulai mendominasi permainan dengan keberanian yang semakin terasa. Momen yang dinantikan, akhirnya tiba pada menit ke-75. Dari situasi bola mati yang dieksekusi dengan cermat oleh Maouri Ananda, Kadek Arel tampil sebagai pahlawan. Dengan refleks yang luar biasa, Kadek berhasil mendahului kiper Argentina, Lucas, dan menyundul bola ke gawang yang sudah kosong. Gol tersebut bukan hanya menyamakan kedudukan, tetapi juga mencatatkan gol keempat Kadek dari skenario bola mati sejak Piala AFF U19 2024 di Surabaya. Skor berubah menjadi 1-1, dan Garuda Nusantara semakin termotivasi. Hanya 4 menit berselang, pada menit ke-79, Maouri Ananda kembali berperan penting, kali ini sebagai eksekutor penalti. Penalti diberikan setelah Muhammad Ragil dilanggar keras oleh Lucas di kotak terlarang. Dengan tenang, Maouri mengeksekusi penalti tersebut, membuat skor berbalik 2-1 untuk Indonesia. Indonesia hampir saja menambah keunggulan lagi, pada menit ke-83, melalui aksi Ragil yang melakukan tembakan keras. Sayangnya, bola hanya melebar tipis di sisi gawang. 1 menit setelah peluang Ragil, Tony Firmansyah hampir menambah keunggulan Indonesia. Mendapatkan ruang di luar kotak penalti, Tony melepaskan tendangan jarak jauh yang mengarah ke sudut atas gawang. Namun, keberuntungan belum berpihak pada Indonesia, karena bola menghantam tiang gawang dengan keras. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 tetap bertahan. Indonesia, yang sempat tertinggal lebih dulu, berhasil membalikkan keadaan dan menaklukkan Argentina, tim peringkat 1 dunia. Setelah kemenangan impresif ini, Indonesia akan menghadapi Thailand pada laga kedua yang akan digelar pada Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Laga seru ini akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi Indosiar dan aplikasi video. Berikutnya, Garuda Muda bertemu dengan tuan rumah Korea Selatan pada hari Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Laga ini akan digelar pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, disiarkan secara langsung di stasiun televisi Indosiar dan aplikasi video. Laga pekan kedua Liga Inggris 2024-2025 menghadirkan aksi seru dan menegangkan pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024. 3 pertandingan berlangsung secara bergantian, dengan 2 tim besar, Chelsea dan Liverpool, menjadi pusat perhatian. Chelsea menjadi sorotan utama, ketika mereka bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers di Stadion Molineux. Pertandingan ini menjadi salah satu laga paling seru di awal musim, dengan 8 gol tercipta. Wolverhampton memulai laga dengan penuh percaya diri. Matheus Cunha, sukses menjebol gawang Chelsea pada menit ke-27. Disusul gol dari Jørgen Strand Larsen di menit ke-45+6.
The Blues merespons dengan cepat. Nicholas Jackson membuka skor pada menit kedua. Dan Cole Palmer menutup babak pertama dengan gol penyeimbang di menit ke-45. Skor sama kuat saat jeda, membuat babak kedua semakin dinantikan. Di babak kedua, Chelsea tampil menggila. Mereka menunjukkan dominasi penuh, dan mencetak 4 gol tambahan, membuat Wolverhampton tak berdaya. Noni Madueke menjadi bintang dengan mencatatkan hat-trick dalam waktu kurang dari 15 menit. Masing-masing di menit ke-49, ke-58, dan ke-63. Aksi gemilang Madueke menggetarkan para pendukung tuan rumah dan mempertegas superioritas Chelsea di lapangan. Tidak berhenti di situ, Joao Felix, rekrutan baru dari Atletico Madrid, mencetak gol debut keduanya untuk Chelsea pada menit ke-80, setelah menerima assist dari Pedro Neto. Gol ini menjadi penutup yang manis bagi Chelsea, yang akhirnya mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 6-2. Dengan hasil ini, Chelsea langsung melonjak ke posisi ke-8, klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025, mengumpulkan 3 poin dari 2 pertandingan. Namun, yang lebih mengesankan adalah torehan pelatih anyar mereka, Enzo Maresca. Ia mencetak sejarah, sebagai pelatih pertama yang berhasil membawa timnya menang dengan mencetak 6 gol dalam laga tandang debutnya di Premier League. Sebuah prestasi gemilang yang semakin mengukuhkan nama Maresca dalam sejarah liga. Di pertandingan lain, Liverpool kembali menunjukkan tajinya dengan kemenangan meyakinkan atas Brentford di Stadion Anfield. Laga ini memperlihatkan ketajaman serangan Liverpool yang kian berbahaya di bawah komando pelatih baru, Arne Slot. Sejak peluit awal dibunyikan, Anfield sudah bergetar dengan semangat tinggi. The Reds langsung menggebrak pertahanan Brentford, dan tak butuh waktu lama bagi mereka untuk membuka skor. Pada menit ke-13, Luis Diaz menjadi pahlawan dengan gol spektakuler yang lahir dari skema serangan balik cepat. Anfield pun meledak dalam sorak-sorai kegembiraan, dan Liverpool unggul 1-0. Brentford mencoba merespons, namun setiap usaha mereka selalu kandas oleh kokohnya tembok pertahanan Liverpool, dipimpin oleh Virgil van Dijk. Sang kapten memastikan tidak ada ruang bagi penyerang Brentford untuk bernapas, membuat mereka frustrasi sepanjang babak pertama. Memasuki babak kedua, gol kedua yang dinanti-nanti datang pada menit ke-70. Kali ini, Mohamed Salah yang unjuk gigi. Dengan ketenangan seorang predator di depan gawang, Salah menggandakan keunggulan Liverpool menjadi 2-0. Kemenangan ini membawa Liverpool meraih 6 poin penuh dari 2 laga, dengan catatan 2 clean sheets yang menambah kepercayaan diri tim. Meskipun begitu, The Reds masih harus bersabar di posisi keempat klasemen sementara, tertahan oleh selisih gol dari Manchester City, Brighton, dan Arsenal. Namun, kemenangan ini tetap membawa kebanggaan tersendiri, terutama bagi Arne Slot. Sang pelatih baru mencatatkan rekor gemilang, sebagai pelatih pertama dalam sejarah Liverpool, yang sukses memenangkan 2 laga awalnya di Premier League. Sebuah prestasi yang membuat para penggemar Liverpool semakin optimis menyambut musim ini. Dalam laga lainnya yang tak kalah menarik, Bournemouth dan Newcastle United berduel sengit di Vitality Stadium, berakhir imbang 1-1, dalam pertandingan yang penuh dengan tensi dan aksi mendebarkan. Marcus Tavernier menjadi bintang bagi tuan rumah, dengan gol yang luar biasa, pada menit ke-37. Stadion pun bergemuruh saat Bournemouth unggul 1-0. Namun, Newcastle United bukanlah tim yang mudah menyerah. Di babak kedua, mereka meningkatkan tekanan, berusaha keras mencari gol penyeimbang. Usaha mereka akhirnya terbayar pada menit ke-77, ketika Anthony Gordon membuat skor kembali imbang 1-1. Hasil ini menempatkan Newcastle United berada di peringkat ke-6, setelah meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Jika video ini bermanfaat, silakan share, like, dan komen.